ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في العافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة لوجهتنا بالمات إنك سميع الدعاء اللهم صل صلاة كاملة وسلام على سيدنا. Lihat tiap hari Pak Dosa dicek lewat HP kan sering ditemui malah pekanan. Jadi sekarang bisa dengan jarak jauh nanti bisa kita bertani luar biasa. Sudah ada beberapa daerah yang saat ini ngobati itu tidak pakai tangki Pak, pakai live chat. Jadi misalkan jika ada pembeli dari luar desa Karangrejo, jadi saya harus menghubungi siapa, misalkan mau membeli produk dari hidroponik desa Karangrejo ini saya harus menghubungi siapa misalkan. Nah, ini bisa dibuka websitenya, nanti di situ ada fitur live chat, jadi bisa dibalas kayak media masa TikTok, kemudian media sosial TikTok, website ini pun juga sama. Jadi bantu bisa diserahkan bisa, kemudian nanti bisa digunakan semakin lama bisa berlanjut terus. Hidroponik kalau di sawah itu bukan pakai hidro lagi, pakai tanah lagi. Nah, ini kan beliau kan. G, satu kali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Atau tadi yang memahami nanti lebih dalam Pak Mahdi, karena beliau nanti ahli bidang hidroponik, bahkan sudah lama.
Versi mininya ada di sini. Nah, yang kita pakai nanti sistemnya namanya DFT, Deep Flow Technique. Jadi di dalam media itu airnya tidak langsung habis, tapi di dalamnya itu ada masih ada air yang menggenang. Nah, kelebihannya di sistem seperti ini biasanya kalau DFT itu pakai pipa. Pokoknya jenengan aman setidaknya untuk durasi 2-3 jam setelah listrik mati. Oke. Nah, kekurangannya apa? Otomatis nggak ada semuanya sing kelebihan itu, mesti ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Sebenarnya dingin sekali, gitu ya. Kadang itu proses panas ke dingin ini jegleknya terlalu awal itu lumayan mahal, bisa 4 kali lipat kalau kita menggunakan pipa, karena instalasinya itu memang kita harus beli yang memang standar hidroponik seperti itu. Nah, karena di sini sudah ada pipa, kemarin saya survei sudah ada dulu untuk praktek menyemai. Kita tidak pakai benih bor Bapak Ibu hari ini, ya. Kalau greenhouse jenengan di sana sudah jadi, nanti kita pakai yang benih bor. Nah, kenapa? Karena bagus tidaknya hidroponik ke depan sampai dengan panen itu dilihat dari proses semai. Jadi 7 hari ke depan itu nanti menentukan tanamannya jenengan sampai dengan panen. Ketika di 7 hari ini kok ada trouble, misalkan yang kelompok ini rajin tiap hari dilihat, yang ini karena repot, yang ini karena keluar kota hari ini ada, terus habis ini 4 hari keluar kota baru 4 hari lagi dilihat, nanti akan kelihatan. Hari ini yang jenengan pakai praktek, misalkan nanti tumbuh, akan kita langsung kita tanam di greenhouse di depan. Kalau tidak tumbuh, nanti jenengan tanam lagi. Nah, tanam lagi. Karena kalau ditanam, tanaman itu etiolasi dengan familiar dengan kata-kata etiolasi, bukan? Ini hanya terjadi, hanya terlihat kalau kita tanam hidroponik. Tapi kalau tanam di tanah itu tidak kelihatan. Karena biasanya kita benih itu langsung kita semai, tukul dong ya. Nah, tukul keluar daunnya 2. Itu di tanah kita kan nggak tahu. Dari benih pecah sampai dengan daun pertama itu ada berapa senti. Nah, yang dinamakan etiolasi itu kalau orang-orang hidroponik awam itu nyebutnya adalah kutilan, kurus tinggi langsing. Tapi bukan fisik manusia, kurus tinggi langsing. Itu apa? Itu tanamannya mulai dari pecah benih, gitu. Misalkan dari pecah benih itu nanti dia gini. Saya simulasikan sama presentasi. Nah, ini misalkan benihnya ada di sini. Ini sebenarnya tapi nanti menentukan panennya ini. Nah, misalkan yang saya kasih warna hitam ini adalah benihnya. Nah, yang dinamakan etiolasi itu dari benih pecah terus kemudian nanti keluar daun itu biasanya di atas ini. Jadi ada jarak biasanya antara 5 cm sampai 4 sampai 5 cm. Itu
batangnya memanjang kecil, memanjang kayak capar. Nah, ya, saya asumsikan capar panjang. Capar apa bahasa Jawa itu? Ya, capar sayur itu ya, bukan capar yang buat soto, tapi capar sing panjang. Nah, kalau sampai semaian jenengan nanti hasilnya seperti itu salah Bapak Ibu. Bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau di hidroponik itu kita ngejar tanaman ini seideal mungkin. Kalau itu ditanam di tanah nggak kelihatan, tergantung jenengan. Apa namanya? Membuat lubangnya itu nek dalam ya nanti dia tumbuhnya memanjang ke atas. Kayak nek bapak-bapak ini sapal gitu. Cuman nek di tanah itu iso diuruki Bapak Ibu. Nggih, bahasa Jawa ini iso diuruki. Jadi walaupun dia batangnya memanjang nggak masalah, kok iso diuruki. Tapi kalau di hidroponik nggak bisa. Itu. Nah, jadi yang membedakan itu nggih. Karena nanti ditanamnya di media rock wool ini, gitu ya. Ketika nanti ini memanjang, misalkan di sini, daunnya ada di sini. Jadi batangnya dia nanti lama kelamaan ini nanti akan tidak bisa menopang daunnya. Kemudian karena batang dari bawah sampai atas ini nanti kecil, maka pertumbuhannya nanti juga tidak akan optimal. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, langsung jenengan cabut, gitu. Wis gak usah eman-eman gitu. Nek sing eman-eman tidak apa-apa, itu nanti dicabut pindah di polybag. Tetap tumbuh nggak Mas? Tetap tumbuh. Cuma kalau di hidroponik itu, kalau di SOP kebun saya itu sudah saya vonis untuk jangan diteruskan. Kenapa? Karena yang kita jual tidak hanya sayur, tetapi fisik dari sayur tersebut. Semakin bagus fisiknya, semakin bisa kita jual dengan harga yang pantas. Itu. Karena kalau kita jualan sayur hidroponik dengan sayur biasa itu susah meyakinkan customer kalau belum mencoba memakan dan mencoba mengkonsumsinya. Kalau masih sama-sama sayurnya, jenengan kalau misalkan familiar dengan Pak Coy itu, jenengan kalau disuruh milih Pak Coy 1 kilo isi 4 atau 1 kilo isi 10, saya berani jamin mesti banyak yang milih 1 kilo isi 4. Nyapo? Ketok gede-gede, dagingnya gede. Tetapi dari segi rasa itu nanti pasti akan berbeda. Nek petani nih, yo milih sing 1 kilo isi 4. Karena sama-sama misalkan ada 40 lubang, berarti kan 40 1 kilo isi 4. Berarti kan ada 10 kilo gitu kan. Nah, beda dengan misalkan 1 kilo isi 10, berarti cuma dapat 4 kilo. Itu kalau dari segi kilonya. Nah, kalau kita nanti ngitungnya dijual di harga berapa. Semakin kecil biasanya harganya semakin mahal. Kenapa? Itu nanti biasanya ini Bapak Ibu, kalau nanti semoga nanti greenhouse-nya makin gede bisa pasok ke hotel, nanti jenengan akan tahu alasannya. Gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita hari ini praktek aja. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan instalasinya seperti itu. Boleh seperti itu atau mungkin nanti pakai bekas botol atau yang lain kalau jenengan mau buat di rumah juga boleh. Yang kedua, sebagai pengganti tanah Bapak Ibu, kita butuh yang namanya rock wool. Apa bedanya Mas? Aku tahu kayak gini bening. Ketika sudah pertama, indikator yang bagus adalah ketika dilarutkan dalam waktu yang sebentar itu sudah 100% larut, berarti tidak ada residu di pupuk itu. Berarti pupuknya
kandungannya, ada kakeknya itu ya. Nah, ada ampas. Nah, merek apapun nanti ke depannya silahkan. Cuma ngetesnya biasanya itu ada yang kayak seperti ini nanti untuk 5 liter, pekatan 5 liter. Nanti jadi beli yang paling sedikit aja. Yang 1 liter atau yang setengah liter, nyoba dulu. Merek ini coba si ikannya nggak mati, berarti itu nutrisinya bagus. Kalau ikannya mati, ya wes, selesai. Gitu ya. Pon, itu aja cara ngetesnya. Nah ibu-ibu masih sawi dagingnya mas, praktek. Kadang pahit. Oke. Yang pahit itu sebenarnya bukan sawi bakso ya istilahnya ya. Nek kalau di tempat saya itu istilahnya nyebutnya sawi bakso. Kalau di sini tidak tahu, pokoknya sawi yang piye mas lagi benih segini ini tinggi sawah pirang ru gitu ya. Nah ini sini banyak bapak ibu, banyak sekali. Padahal kita nanti butuhnya cuma sedikit. Solusinya mawon staples, jangan di staples, disolasi aja. Kalau jenengan punya mesin apa namanya sealer, ya bukan press yang sealer itu, jenengan sealer lagi. Terus disimpan di kulkas, bukan di freezer. Soalnya pernah kejadian, itu saya engkel-engkelan sampai terakhir, mas gak tukul. Ternyata ketahuan disimpannya adalah di freezer. Nah, ada yang tahu cerita gitu, guys? Cara merawat benih, sampun? Ada pertanyaan? Masalah air, nggih, pun masalah mawon pokoknya. Saya suka masalah-masalah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan dulu, nanti baru jenengan praktek, gitu ya. Nah, lihat, oh besinya ada sekian, klorinnya ada sekian, kapurnya ada sekian, tidak bisa kecuali kita nge-lab. Cuman kita bisa melihat ininya Bapak Ibu. Kita bisa melihat nilai dari kandungannya itu ada berapa. Ini kalau saya pakai ini 1, ini loh. Kita putar 2, terus di sini kita tekan. Nah, nanti akan menghasilkan tanda seperti ini. Ya loh. Nanti butuh lagi tinggal 1, 2. Nah, itu. Dan seterusnya sampai di sini saya coba garis-garis saja biar jenengan kelihatan. Ini motong ini nanti karena kelihatannya gini, nanti motong itu bisa gini. Yang atas benar, yang bawah gini. Nanti bisa jadi gini. Percaya nggak percaya itu nanti akan terjadi setelah ini. Kalau yang pinter itu biasanya diukur semuanya gini. Sini diukur gitu. Jadi motongnya pelan-pelan gitu. Tapi kalau dari segi kerja tidak selesai-selesai, gitu ya. Jadi yang harus habiskan sampai dipotong-potong sampai tugal gitu ya. Karena ketika ini nanti kita kasih air, ini nanti kita tahu itu dinampang. Jadi biar air itu, misalkan yang sini membutuhkan air, yang di sini airnya menggenang di sini, secara otomatis air itu akan bisa mengalir ke seluruh permukaannya ini. Kalau yang bagian bawah masih menyatu, kalau ini sudah terpotong, dia sudah tidak bisa menyerap air. Sebenarnya alasannya, ya, karena semakin bagus semaian kita nanti maka hasilnya juga akan semakin. Kalau kita pakai benihnya benih impor, ada permasalahan apa? Pak Joy impor. Untuk apa? Nah nanti ini kita pakai untuk mengaduk. Nah Bapak Ibu, ya kita butuh ini. Biasanya saya ada sistemnya nggak ada. Nah, berapa liter? Nanti ada, biasanya ada. Kalau ini ada labelnya, saya biasanya itu ada keterangannya 5 liter, 10 liter atau berapa.
Ya, ini harus kita buat pekatan 5 liter. Iya, 2 liter masuk. Sudah nggak ada pertanyaan lagi deh, pakai ini Bapak Ibu. Itu boleh pakai air di bawah, di atas 150, 200 itu boleh. Khusus untuk di sini saya tandai, ya. Ini 5 liter air. Jadinya 5 liter gitu maksudnya. Nah, sekarang kita ambil lagi, dikurangi lagi ya Bapak Ibu. Oke. Itu apa? Sebenarnya ini ada 2 kandungan unsur Fe atau besi. Tapi jangan diganti dengan teng loh ya. Mas, betoknya kekurangan unsur besi. Wah, enak besi, enak tengnya tak kerok aja, bukan itu gitu ya. Nah, ini kita masukkan. Jadi ini yang disebut dengan unsur mikro gitu. Ada unsur makro yang kemasannya besar, itu ada unsur mikro. Nanti bapak-bapak yang biasanya ke sawah paham, biasanya ada beberapa pupuk itu yang ada kandungannya unsur mikro. Nah, ini tinggal kita aduk. Kenapa saya tadi bilangnya es? Karena ini nanti kalau sudah larut dia suhunya akan turun jadi ines. Jadi nggak usah buat es, ini sudah jadi es. Tidak percaya? Boleh dipegang. Boleh dipegang. Tambah dengan air biasa itu sebanyak 1 liter. Seperti ini nanti penggunaannya. Jadi ini tinggal ditambahkan A sebanyak 1 liter dengan larutan nutrisi A 5 mili. Sampun. Berarti ini selesai, kita masukkan ke sini. Larutan A sudah selesai, nanti akan kita coba buat larutan yang B. Wadahnya boleh sama, boleh beda. Pakai yang beda aja. Kemarin katanya penjualnya ini isinya 10 liter kok, berarti cukup ini nanti. Nah, ini belum larut ini tadi. Nah, mana? Ya. Nah, versi low budgetnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Versi perindavan ini. Sebenarnya apa? Kenapa saya memasukkan tangan saya untuk yang di pekatan B? Karena di pekatan B itu intensitas larutnya jauh lebih lama daripada yang A. Karena di A itu lebih banyak unsur nitrogennya. Jadi dia kalau kena air sedikit itu sudah langsung menyatu dengan airnya. Kalau yang di Emang harus dikisah diambil 10 aja. Nanti biar ada perbandingan dengan langsung di KPD instalasi mengalir itu. Skala yang besar itu modelnya kayak gini toh.
Gitu. Nah, rencananya seperti itu. Nanti monggo kalau misalkan ada yang mau seperti kata Pak Wal tadi mau membentuk grup WhatsApp, nanti ada yang mau tanya-tanya dan lain-lain, dipersilahkan. Gitu. Kalau misalkan mengendangi saya ada sama sekali dicetak atau mungkin sengaja sih, sengaja cetakkan juga Bu. Dengan nanti dengan HP kan nggak enak, nanti saya cetakkan sambil dengan baca-baca itu bisa. Nanti saya sediakan hari Senin saya titipkan informasi kami guru-guru jadi belum sempat untuk mencetak. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Betul-betul? Cukup? Oke, monggo Pak Is. Nah, karena Karena dari tim kami ketika menyampaikan materi atau berbuka dari dana, kemudian untuk sana depan masih full, Mas Davis, Pak Mahir.